Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita pada hari ini akan membahas tentang kehati-hatian kita terhadap ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya juga adalah ketika kita menyembunyikan ilmu kita saat ada orang yang membutuhkan ilmu kita. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bilijamin min nar. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, Man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan ilmunya, uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar, maka kelak dia akan diikatkan pada hari kiamat dengan satu ikatan dari api neraka. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan selain keduanya. Baik, kita membaca syarahnya. Qauluhu man su'ila an ilmin ay yahtaju ilaihi sa'ilu fi dinihi. Maksudnya apa? Barang siapa yang ditanya sesuatu ilmu atau dibutuhkan atasnya atau membutuhkan seseorang kepada dirinya tentang satu agama, fakatamahu ay imtana'a min ta'limihi. Kemudian yang ditanya tersebut menyembunyikannya, atau yang dimaksud adalah mencegah atau menolak daripada mengajarkannya. Ja'alallahu lahu yaumal qiyamati lijaman min narin fihi. Maka Allah kelak akan menjadikan pada hari kiamat satu ikatan dari api neraka pada mulutnya. Jadi yang dimaksud lijam adalah satu perumpamaan. Kalau kuda itu biasanya kalau orang yang para pedagang atau orang-orang yang biasa membawa delman atau apa, biasanya kudanya itu diikatkan besi di mulutnya. Nah, orang yang menolak memberi ilmu ketika dibutuhkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya ikatan seperti itu, tetapi terbuat dari api neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita. Jazaan lahu an fi'lihi. Kenapa Allah melakukan itu? Sebagai balasan bagi orang atas perbuatannya. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, sepatutnya kita mampu untuk menolong orang lain ketika mereka membutuhkan. Dalam hal ilmu agama ini terutama, ketika ada seseorang membutuhkan kita karena dia seorang mu'allaf misalkan, baru masuk Islam, atau dia seorang yang tinggal di pelosok, jarang ada ustadz, jarang ada guru agama yang faham. Sementara dia tahu Anda misalkan seorang lulusan pesantren atau pernah belajar agama dalam tempo waktu yang cukup lama,
atau Anda pernah belajar agama lah sesuai yang Anda tahu. Kemudian orang itu minta kepada Anda, Ustadz atau Bang atau kawan, tolonglah ajari saya sholat. Saya ini sudah lama nakal dan saya sekarang pengen tobat. Ajarilah saya sholat, ajarilah saya wudhu. Sebetulnya sebatas itu, sebatas yang kita memang bisa untuk mengajarkannya, jangan menolak. Bahwa kemudian di perjalanan dia menanyakan sesuatu yang kamu tidak tahu, katakan saya tidak tahu. Kemudian kamu bantu dia untuk menunjukkan kepada orang yang memang kompeten dan paham tentang itu. Atau kamu hubungi di zaman sekarang ini, banyak media-media yang bisa mengantarkan kita pada belajar. Kita hubungi guru kita yang lebih senior, kemudian sambungkan dengan orang yang tadi untuk menjawab, untuk bisa dia bertanya tentang hal-hal yang lebih sulit misalkan. Nah, ini adalah kewajiban kita. Jangan sampai kita membiarkan karena misalkan kita maaf saya terlalu sibuk, maaf saya tidak ada waktu, maaf saya kurang berani. Nah, itu tidak ada jadi alasan. Kita memang sudah dituntut untuk bisa memberikan ilmu apa yang kita memang bisa. Atau contohnya seorang yang pernah belajar tentang keperawatan, tentang kebidanan misalkan. Biasa dia dilatih pernah untuk membantu orang yang mau melahirkan misalkan. Dia pernah belajar. Lalu kemudian ada suatu orang yang misalkan butuhkan dalam waktu yang tiba-tiba, Anda juga dalam waktu yang sangat sibuk misalkan. Tapi ini satu darurat. Satu yang tidak bisa ditahan-tahan dan tidak bisa ditunda-tunda. Ketika Anda menolaknya, itu adalah satu kesalahan besar. Karena apa yang sedang dialaminya ada satu hal yang sangat darurat, yang sangat mendekati kepada kebahayaan jika ditunda-tunda. Nah, ini adalah satu tanggung jawab orang yang berilmu. Maka ketika kita belajar, sebagaimana kita sudah bahas di pertemuan selanjutnya, bahwa niat ketika sedang atau akan belajar itu harus betul-betul dalam hati tancapkan pada hal-hal yang baik. Ketika saya belajar, bismillah, saya niat belajar untuk bisa membantu orang kelak ketika saya sudah bisa. Bahkan orang yang bisa menyetir mobil pun misalkan. Ada mobil tapi tidak ada supir. Ada orang yang butuhkan dalam waktu mendesak, sakit harus ke rumah sakit. Anda bisa bawa mobil. Jangan pernah menolak ketika Anda memang sepertinya bisa. Karena kebutuhan itu menjadi perantara atas tanggung jawab Anda. Dalam arti Anda memiliki tanggung jawab dikarenakan Anda memiliki ilmu dan ketika itu Anda dibutuhkan. Nah, inilah Islam mengajarkan kita untuk saling membantu, terutama dalam hal agama. Inilah termasuk juga persoalan kita membaca Al-Quran misalkan. Kita pernah di pesantren, kita bisa baca Al-Quran, walaupun kita merasa bacaan Al-Quran kita belum terlalu lancar, masih banyak salah. Tapi adalah kewajiban kita ketika ada orang minta, diajarkan kepada kita. Kita bisa Iqra 6. Ada orang yang memang betul-betul mu'alaf baru belajar. Berarti kita Iqra 1 sampai Iqra 5 berarti insya Allah sudah bisa menguasai. Maka kewajiban kita adalah mengajarkan apa yang memang kita bisa. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Dan sampai Iqra 5. Jangan sampai kita menolak sama sekali. Ketika memang sudah ada orang yang memang lebih kompeten, Anda tunjukkan kepada mereka, itu tidak masalah. Nah, inilah kewajiban kita sebagai umat Islam yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyuruh kita untuk saling membantu terhadap sesama. Untuk apa? Untuk kelangsungan kehidupan yang harmonis, yang baik. Lalu kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua. Wa akhraja Muslim wa ghairuhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'
wa min ad'iyatin la yustajabu laha. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Doa ini adalah doa perlindungan. Jadi ini doa yang sudah pernah dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apa doa-doa yang sudah pernah dipanjatkan Nabi Muhammad SAW sepatutnya kita ikut. Bukan berarti doa yang sendiri dari Muhammad, doa dari guru-guru kita, doa dari yang kita bahasa Indonesia atau pernah diajarkan oleh guru-guru kita meskipun tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, itu juga boleh. Karena kita diperintahkan untuk berdoa apapun yang kita mau. Nah ini doa yang dari Rasulullah itu benar-benar jelas sudah dikenal oleh penduduk langit. Artinya panjatkanlah doa yang dari Al-Quran dan dari hadis, jangan sampai lewat. Itu pernah didengar oleh penduduk langit, sehingga ketika kita memanjatkan, kata penduduk langit, oh tidak pernah dengar ini karena Rasulullah pernah mendoa. Berarti insya Allah kemungkinan akan dikabulkannya besar. Nah di sini Rasulullah mengajarkan tentang doa berlindung kepada Allah dari satu ilmu yang tidak bermanfaat. Inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita mohon pada Allah, ya Allah, lindungilah aku daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena apa? Hari ini begitu banyak orang-orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Ini adalah persoalan. Jadi ilmunya banyak, ilmu agamanya banyak. Ketika dia sudah punya ilmu agama banyak misalkan, kemudian dia diundang ceramah oleh seorang yang butuhkan di pelosok misalkan, kemudian dia merasa, berapa bayaran saya? Wah saya tidak mau, di sana kotor tempatnya kalau akses perjalanannya, saya tidak mau. Ini yang dimaksud dengan menyembunyikan ilmu, dan ini juga yang dimaksud dengan tidak bermanfaatnya ilmu. Maka indikator seorang itu dikatakan tidak bermanfaat ilmu itu setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, ketika dia belajar sesuatu, dia tidak mengamalkan ilmunya. Itu adalah indikator ketika dikatakan tidak bermanfaat. Belajar sholat, tahu sholat 5 waktu, tahu rukun-rukunnya, tapi dia enggan untuk sholat. Berarti ilmu tentang sholatnya tidak bermanfaat. Yang kedua, indikatornya adalah ketika dia tidak mau memberikan ilmu itu ketika ada orang yang membutuhkannya. Ketika tidak ada orang yang membutuhkannya, kemudian dia enggan untuk memberinya atau tidak berusaha untuk menyebarkan ilmu yang dia punya, itu juga daripada indikator ilmu yang tidak bermanfaat. Harus dibayar, harus diberikan fasilitas besar, itu juga ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu yang ketiga, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang diselewengkan. Diselewengkan dalam arti apa? Seharusnya dia melakukan hal yang seperti ini, malah melakukan seperti ini. Contoh, dia diminta oleh satu penguasa atau partai politik untuk membuat satu pembenaran bahwa apa yang dilakukan oleh partai politik itu atau oleh pejabat itu adalah sesuatu yang benar. Disuruhnya seorang berilmu itu mencari hadis-hadis atau Al-Quran yang mencari pembenaran, padahal itu sesuatu yang salah. Maka dicari, oh ini hukumnya boleh, oh ini hukumnya tidak apa-apa, padahal jelas-jelas di Al-Quran tidak boleh, tapi dia mencari-cari cara untuk bagaimana melegalkan agar dianggap boleh oleh semua orang. Nah ini adalah ilmu yang menyesatkan dan tidak bermanfaat. Nah makanya kita sebagai seorang yang menuntut ilmu harus betul untuk memperhatikan ini. Contoh juga termasuk diantaranya adalah dalam hal bidang umum. Anda menjadi seorang pejabat, ahli keuangan atau ahli hukum misalkan.
Anda seorang ahli hukum, kemudian Anda menjadi seorang pengacara. Ketika Anda ditugasi menjadi pengacara atau hakim, Anda dibayar oleh orang dan Anda mau untuk membela yang salah. Tidak ada keadilan yang Anda lakukan di ruang pengadilan, tapi yang ada adalah Anda memihak kepada orang yang memberi uang. Itu namanya satu contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Nauzubillah min dzalik. Atau Anda seorang yang diberikan jabatan bendahara atau apapun pimpinan, Anda mengambil hak orang lain, korupsi, itu juga termasuk tidak bermanfaat. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, min qalbin la yakhsha. Rasulullah mengajarkan kita untuk meminta pertolongan, meminta perlindungan daripada hati yang tidak khusyuk. Apa yang dimaksud hati yang tidak khusyuk dalam kitab ini? Ay la yatawadhu, atau tidak ada rasa takut kepada Allah, terutama ketika dia dalam keadaan beribadah. Tidak ada rasa takut, maksudnya al-khusyuk, tidak ada rasa tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kita sholat, kita berusaha untuk kita khusyuk, karena betul-betul ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ketika kita sholat kita khusyuk akan menjadi penyebab ketika dalam aktivitas apapun kita ada khusyuknya, ada rasa khusyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan ketika dia menjadi seorang pejabat, dia punya cara sebetulnya untuk mengkorupsi, berlaku korup. Tapi karena dia takut sama Allah, ya Allah, saya punya Tuhan, hidup saya terbatas, saya tidak tahu kapan saya mati. Tidak mungkin istri dan anak saya berikan uang yang haram. Takut kepada Allah. Maka itulah yang dimaksud dengan hati yang takut. Kita minta kepada Allah agar selalu ditumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ketika kita mau melalaikan sholat misalkan, enggan sholat, enggan untuk beribadah, enggan puasa Ramadan, malas baca Al-Quran, itu adalah tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa min ad'iyatin la yustajabu laha, dan daripada doa yang tidak dikabulkan. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi hamba yang tidak dikabulkan doanya. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kabulkan doa. Karena tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tapi bisa jadi karena kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadikan doa kita itu termakbul. Sini dikatakan wa min ad'iyatin la yustajabu laha, oleh pengarang dikatakan la tuqbal. Ya, tidak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Kemudian ada pertambahan lagi doa ini dari hadis yang riwayat lain, zada fi riwayatin, ditambahkan dalam riwayat yang lain hadisnya, wa min nafsin la tashba', dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Ini kita berlindung kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari nafsu yang tidak kenyang. Sekarang kita makan pengen ini, lagi makan ini pengen makan yang lain, pengen makan tidak habis-habis, padahal perut kita terbatas dan sudah kenyang. Nah, ini adalah nafsu yang tidak kenyang. Begitupun dalam hal kekayaan, harta, sudah punya mobil ini, lihat orang pakai mobil bagus, pengen beli mobil bagus. Ini adalah nafsu yang tidak pernah habis. Nah, inilah 4 doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi agar mungkin para pemirsa ingin menghafalkannya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min ad'iyatin la yustajabu laha. Allah, sungguhnya aku memohon perlindungan padamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan doa yang tidak dikabulkan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, meluruskan niat kita agar kita mendapatkan ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.